Pakar sorot sikap diam Jokowi atas aksi Muldoko bisa berisiko fatal. Jakarta, CNN Indonesia, sejumlah pakar hukum tata negara menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, bisa dimakzulkan apabila terbukti melanggar hukum terkait peninjauan kembali, PK, yang diajukan Muldoko perihal kepengurusan Partai Demokrat. Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Senior Partner Integrity Law Firm Denny Indrayana menilai sikap diam Jokowi atas upaya hukum Muldoko mengambil alih Partai Demokrat bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Hal itu disampaikan Denny merespons pendapat mantan Ketua MK Jimli Asidiki dalam sebuah wawancara dengan salah satu media massa. Saya setuju dengan pendapat Profesor Jimli ini bahwa dibiarkannya KSP Muldoko membajak Partai Demokrat harusnya bisa menjadi pintu masuk pemakzulan, impeachment, Presiden Jokowi, ujar Denny lewat akun Twitter Denny Indrayana. Saya setuju dengan pendapat Profesor Jimli ini bahwa, dibiarkannya KSP Muldoko membajak Partai Demokrat harusnya bisa menjadi pintu masuk pemakzulan, impeachment, Presiden Jokowi. Secara hukum, jika kondisi normal, DPR harus mengajukan hak angket untuk menyelidiki apakah Presiden. Denny Indrayana, Jun 3, 2023. Denny menjelaskan secara hukum jika kondisi normal, DPR harus mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan Jokowi memberikan persetujuan atas langkah pembajakan politik yang dilakukan oleh Muldoko. Jika terbukti memang ada persetujuan Presiden Jokowi, maka proses pemakzulan berlanjut ke MK, Mahkamah Konstitusi. Jika tidak terbukti, tentu proses harus berhenti, ucap Denny. Anggota Konstitusional and Administrative Law Society, Charles Herdiansyah Hamzah Castro, sependapat dengan Denny. Menurut dia, PK Muldoko bisa menjadi pintu masuk pemakzulan apabila ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Jokowi. Tentu saja itu bisa jadi pintu masuk pemakzulan Presiden, kata Castro melalui pesan tertulis, Minggu 4 Juni. Dalam kondisi normal di luar momentum politik pemilu 2024, lanjut Castro, DPR pada dasarnya sudah memiliki argumen yang cukup memadai untuk memakzulkan Presiden. Ia pun memberi penjelasan pemakzulan Presiden diatur dalam Pasal 7 AUD 1945. Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. Dan jika ditafsirkan, sikap diam presiden terhadap tindakan yang keliru apalagi itu dilakukan oleh bawahannya langsung, dalam hal ini Kepala KSP Muldoko, maka itu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan tercela. Sebab, sikap diam presiden tersebut sama halnya dengan melegitimasi atau menyetujui tindakan Muldoko, tutur Castro. Jadi, makna cawe-cawe yang kerap kali diperbincangkan itu bukan hanya ikut campur langsung terhadap peristiwa di luar kewenangannya, tetapi juga terhadap sikap diam terhadap tindakan keliru, tandasnya. Pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman ini menilai seharusnya Jokowi menegur bahkan memberhentikan Muldoko. Tapi, ini kan peristiwa yang berulang ya. Dulu saat isu 3 periode dan penundaan pemilu, Presiden juga seolah permisif dengan tindakan bawahannya yang bertentangan dengan konstitusi tersebut, pungkasnya. Kondisi politik. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, UGM, Herlambang Wiratraman menyatakan seorang presiden bisa dimakzulkan apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, ia memberi catatan kritis mengenai situasi politik kini yang membuat pemakzulan akan sulit terjadi kendati ada perbuatan melanggar hukum. Ia tentu bisa karena melakukan tindakan yang patut diduga melanggar hukum. Namun, apakah mekanisme itu akan digunakan DPR? Rasanya tidak di tengah menguatnya kartelisasi politik. Terlebih, itu juga menempuh mekanisme MK, yang saya pun menyebutnya Mahkamah Kartel, kata Herlambang. Dalam tulisannya di Kompas, Herlambang yang juga merupakan bagian dari Konstitusional and Administrative Law Society, Charles, menjuluki MK dengan Mahkamah Kartel ketika ramai peristiwa pergantian tengah jalan Hakim Konstitusi Aswanto dengan alasan sering menganulir produk hukum DPR. Menurut Herlambang, penarikan Aswanto oleh DPR dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel. Herlambang menyebut praktik itu sebagai cerminan ketatanegaraan yang buruk.
Sebelumnya, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, KSP, Ali Mohtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengetahui manuver Kepala Staf Presiden Muldoko dalam kudeta di Partai Demokrat. Ngabalin mengaku hampir setiap hari bertemu dengan Muldoko di istana. Menurutnya, Muldoko tidak pernah bicara soal manuver politik di lingkungan kerja. "Jangankan saya, istrinya sama Pak Presiden saja tidak tahu," kata Ngabalin dalam program Dero Oftal, perebutan kekuasaan di Partai Demokrat yang disiarkan Detikcom, Rabu 10 Maret. Ngabalin juga sempat menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu. Ia mengaku tak sempat bicara banyak dengan Jokowi. Namun, ia mengklaim Jokowi tak mengetahui aksi Muldoko di Demokrat. Politikus Partai Golkar itu berkata Muldoko fokus mengerjakan tugas sebagai KSP saat di istana. Menurutnya, tidak ada waktu sedikit pun Muldoko bicara soal rencana politiknya. "Menurut saya, banyak agenda negara yang sungguh-sungguh kami harus bicarakan," ujarnya. "Tidak ada sama sekali kesempatan dan peluang membahas materi lain," imbuh Ngabalin. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan isi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasona Laoly saat membahas kisruh kepengurusan Partai Demokrat. Mahfud mengatakan Jokowi meminta kepengurusan Demokrat hasil Kongres luar biasa tak disahkan meski Muldoko teman di pemerintahan. Kata Pak Jokowi, "Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, hendak boleh disahkan Pak Muldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik," kata Pak Jokowi, kata Mahfud dalam sebuah dialog dengan ekonom Didik Rajbini melalui live Twitter, Rabu 29 September malam. Kala itu, Mahfud menjelaskan semua peraturan yang berkaitan dengan konflik partai politik kepada Jokowi. Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB Demokrat Muldoko dilakukan tanpa izin pengurus Demokrat yang sah. Tidak pula melalui prosedur yang ditentukan aturan partai, sehingga hasil KLB tidak bisa disahkan. "Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu hendak boleh disahkan." Kata Pak Jokowi, "Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, hendak usah disahkan Pak Muldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik," kata Pak Jokowi, kata dia. Jejak kasus PK Muldoko. Upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan Muldoko diawali konferensi pers yang digelar Agus Harimurti Yudhoyono, AHY pada 1 Februari 2021. Setelah itu, Kongres Luar Biasa, KLB, digelar di Deli Serdang dan menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum pada 5 Maret 2021. Merespons hasil KLB itu, Menkumham Yasona Haji Laoly mengumumkan pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang pada akhir Maret 2021. Yasona mengatakan dari hasil verifikasi, terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi, antara lain dari perwakilan DPD, DPC serta tidak adanya mandat dari Ketua DPD dan DPC. Setelah itu, berbagai gugatan dan upaya hukum pun dilayangkan oleh kubu Muldoko untuk mendapatkan legalitas. Namun, berulang kali ditolak pengadilan. Muldoko sempat menggugat Menkumham ke PT UN DKI Jakarta terkait dengan penolakan pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat masa bakti 2020 hingga 2025 dan pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, (ART) Partai Demokrat. Namun, gugatan itu kandas. PT UN beralasan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. Upaya hukum Muldoko juga kandas di tingkat Pengadilan Tinggi Tun dan Mahkamah Agung, MA, hingga akhirnya Muldoko mengajukan PK. Permohonan PK tersebut sudah masuk dan masih dalam proses untuk diadili oleh MA.